Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semoga kita semua selalu diberi kesehatan dan keberkahan yang selalu mengiringi kita semuanya. Ayah bunda di rumah dan juga pemirsa semuanya, di sini jumpa kembali dengan saya, Ibu Imratul Hasanah. Saya dari KB Aisyah Wono Asri, Tempurjo, Jember. Di sini saya akan podcast tentang pendidikan anak usia dini. Tentunya saya tidak sendiri. Saya akan ditemani oleh ibunda yang hebat, yaitu salah satu wali murid dari KB Aisyah. Beliau adalah Ibu Imamire. Selamat berjumpa Ibu Imamire. Selamat jumpa juga Bu. Semoga pertemuan kali ini, podcast kali ini bisa membawa ada hikmahnya bagi kita semuanya, terutama kita sebagai wali murid atau sebagai orang tua, dan juga bisa bermanfaat nantinya bagi para pemirsa juga ayah bunda di rumah semuanya. Beliau adalah juga seorang pendidik, ya, pendidik di tingkat sekolah dasar. Jadi beliau akan nantinya akan menyampaikan kepada kita semua tentang bagaimana pendidikan anak usia dini yang baik bagi kita. Para pemirsa semuanya, anak merupakan suatu amanah yang diberikan oleh Allah kepada kita selaku orang tua, di mana kita sebagai orang tua pastinya akan berusaha memberikan pendidikan yang baik untuk anak-anak kita, terutama anak kita di usia dini, begitu. Karena kan usia dini itu merupakan suatu fondasi awal yang akan mengantar anak-anak kita supaya bisa menghadapi kehidupan kelak itu dengan baik. Podcast kali ini dengan tema pendidikan emosional anak usia dini. Kita dengarkan dari Ibu Ime ini bagaimana yang dimaksud dengan pendidikan sosial emosional anak yang dibutuhkan oleh anak-anak kita semuanya. Tentunya di sini dengan senang hati ya Bu Ime ya, dengan semangat. Tentunya kan begitu nggih. Dengan semangat ya, yang jelas itu semangatnya kita sebagai ibu hebat apalagi gitu ya. Hebat apalagi. Terima kasih Bu Im atas undangannya hari ini. Alhamdulillah bisa berjumpa lagi dalam keadaan yang bahagia dan sehat. Itulah yang kita harapkan. Iya. Kalau ditanya pekerjaan hari ini, nyambinya ngajar anak orang. Nyambinya ya, berarti itu ada pekerjaan yang utama lagi jelasnya ya. Alhamdulillah. Sebagai perempuan Islam yang luar biasa, alhamdulillah, pekerjaan utama kita adalah sebagai madrasah al-ula. Alhamdulillah begitu ya, madrasah bagi anak-anak kita. Betul, madrasah al-ula itu berarti guru untuk anak sendiri di rumah. Itu yang utama. Yang utama, pekerjaan utamanya di situ. Bu Ime ini adalah suatu wali murid sudah berapa tahun? 4 tahun ya? 4 tahun. Seperti itu mulai awal berdiri sekolah KB Aisyah. Beliau sudah menitipkan putra putrinya. Kebetulan putra putrinya waktu kan memang jalannya agak dekat ya, jadinya betul. Sebagai wali murid KB sudah sampai 4 tahun. Alhamdulillah, terima kasih Bu Ime sudah mempercayakan kepada KB Aisyah ya. Iya. Terus di sini tuh kami ingin tahu, Bu Ime kan juga seorang pendidik ya. Dan Bu Ime itu adalah salah satu wali murid di mana berani menitipkan anaknya di usia waktu itu masih 2,5 tahun ya. Apa sih alasan ibu itu? Kembali lagi pada prinsip madrasah al-ula tadi ya Bu. Ketika kita sudah menjadi madrasah al-ula, berarti kita harus tahu ilmunya, tentu kan? Jadi ibu rumah tangga itu memang harus seorang perempuan yang cerdas, yang terus menuntut ilmu, terus mencari ilmu, di mana dengan kondisi saya sebagai
pekerjaan sampingannya mengurus anak-anak orang, gitu kan, supaya saya tidak ketinggalan dalam merawat anak-anak saya, sedini mungkin saya percayakan pada sekolah. Ya. Terima kasih. Iya, betul. Kenapa kok seperti itu, kok setega itu? Orang mungkin melihat saya setega itu, masih umur 2,5 tahun kok sudah dititipkan di sekolah, tidak ditungguin, langsung diantar kemudian ditinggalkan begitu saja. Yang pertama mungkin karena terpaksa. Itu sudah pasti kondisi keterpaksaan karena pekerjaan sampingan saya tadi. Yang kedua, karena saya percaya bahwa setiap pendidikan yang ada di bawah naungan Muhammadiyah, Aisyah, itu tentu tidak menggunakan atau tidak mempekerjakan orang-orang yang tidak ahli. Alhamdulillah. Seperti itu. Ya. Saya percaya sekali. Seperti itu. Jadi lihat lagi dari selama saya jadi wali murid di KB Aisyah maupun di TK Aba, saya sering mendapatkan informasi Bu Guru pelatihan. Bu Guru pelatihan di sana, berapa bulan, sebulan sekali, berapa bulan sekali, sering sekali pelatihan. Dari situ saya semakin yakin bahwa memang orang-orang yang ada di sekolah KB Aisyah terutama adalah orang-orang yang dilatih dengan profesional yang luar biasa supaya ahli dalam menangani anak. Masya Allah, iya benar. Memang sepertinya dicetak selalu mengupgrade untuk menjadi yang lebih baik gitu ya. Nah itu dia. Sebenarnya pilihan yang lain bisa saja kita taruh anak kita atau titipkan anak kita pada saudara atau daycare hari ini yang lagi marak di mana-mana ya. Cuman kembali lagi, daycare yang ada atau saudara yang kita kenal belum tentu memiliki ilmu tentang perkembangan anak usia dini, apalagi ditambah lagi dengan paparan gadget hari ini yang luar biasa merusak. Allah pengaruhnya sangat merusak sekali. Anak seusia dini itu luar biasa canggihnya Bu hari ini. Kita berikan saja mereka gadget, mereka bisa buka sendiri. Mereka bisa cari konten sesuai keinginan mereka. Orang tua harus benar-benar bisa mencari solusi bagaimana anak kita untuk bisa mendapatkan pendidikan yang terbaik. Apalagi kalau di sekolah itu kan jelas ada kurikulum yang harus dijalankan oleh sekolah tersebut. Otomatis di situ kan sudah ada juklatnya bagaimana cara mendidik anak yang baik. Salah satunya yaitu dengan cara itu tadi ada pendidikan sosial emosional anak. Yang mungkin kan sosial emosional anak itu kemungkinan kan belum tentu akan didapat di rumah. Seperti itu ya Bu. Apakah seperti itu? Alhamdulillah melihat perkembangan Ananda Ashraf, putra saya itu dari awal saya menitipkan di mana usianya masih 2,5 itu dia mudah sekali tantrum Bu. Sedikit-sedikit dia kalau marah, tidak suka, dia pasti lari ke lapangan, itu digulung-gulung. Iya, gulung-gulung. Seperti itu. Tantrumnya luar biasa. Itu di rumah seperti itu, di sekolah pasti lebih dari itu. Seperti itu, ya. Nah, kalau saya titipkan ke orang biasa, tentu saja tidak akan tahu bahwa itu adalah proses regulasi emosi. Kalau di sekolah pasti sama guru, biarkan dulu, biar reda dulu emosinya, nanti baru ditanya. Pasti seperti itu. Karena Bu Guru sudah memiliki kurikulum yang jelas tadi. Ketika menangani anak yang seperti ini bagaimana, anak yang seperti ini bagaimana, pasti sudah ada. Bahkan itu sering dilatih di pelatihan-pelatihan Bu Guru. Masya Allah, Sehingga ketika di usia 3 ke 4, tantrumnya sudah hampir tidak ada. Adapun sedikit sekali. Pun kalau dia merasa sedih, nangis, dia akan menangis tapi sebentar. Yang dia sampaikan kepada saya, kata Bu Guru mah, boleh nangis tapi sebentar. Masya Allah begitu ya. Kalau di rumah Bu, kalau ada orang kita titipkan kepada keluarga, mungkin anak laki-laki nggak boleh nangis, jangan nangis gitu cengeng. Padahal itu menangis salah satu kebutuhan anak juga ya. Seperti yang jenengan sampaikan tadi, sosial emosi tadi, emosinya harus dikeluarkan. Di sekolah KB Aisyah ini yang saya rasakan, anak-anak
tidak dikerdilkan masalah emosinya, justru diberi ruang untuk emosi anak sehingga anak bisa mengenali, oh ini emosi marah, ini emosi sedih, ini emosi bahagia. Berarti harus berapa waktu untuk bersedih, harus bagaimana saat kecewa. Di situ saya melihat perkembangan yang luar biasa dari Muhammad Ashraf. Alhamdulillah, terima kasih Ibu. Sangat sangat memotivasi tentunya pemirsa ya, bagaimana seorang ibu harus bisa memberikan pendidikan anak tentang emosi. Ternyata itu sangat penting juga ya, penting emosi sekali. kita, karena kan pendidikan emosi anak itu kan bagaimana cara dia menghadapi nantinya dia kemudian hari, bagaimana dia waktu menghadapi konflik ya, mungkin di rumah atau di luar sana yang lebih besar gitu. Dengan pendidikan anak usia dini itu dia akan sejak dini sudah dilatih emosi anak ya, untuk memahami emosinya, karena kan di sekolah pasti akan ada teman, disitulah nanti ada interaksi bagaimana dia menghadapi teman yang maaf bukan nakal sih, yang mungkin yang agak lebih ya, agak lebih dari temannya. Di situ maka dia akan bisa mendapatkan solusi seperti itu, yang jelasnya seperti itu gitu. Ya, seperti iya, kurang lebih seperti itu Bu yang saya rasakan itu. Kalau dulu mungkin kita akan berpikir bahwasanya anak berebut atau anak kakak beradik itu beradu argumen, ini punyaku, berebut seperti itu, kita pasti bilang sudah jangan kita ya, langsung melerai itu kan, karena kita sedikit sekali pemahaman tentang emosional sosial tadi, sosial emosional tadi. Nah, kalau di sekolah pasti diajarkan untuk meregulasi dan belajar tentang itu. Mungkin sama Bu Guru diberi waktu, tidak apa-apa mereka beradu argumen, memecahkan masalah. Pada akhirnya nanti salah satu akan mengalah. Oke lah, kamu pakai ini, aku pakai itu, tapi nanti gantian seperti itu. Dan itu terbukti ketika Ashraf di rumah. Ketika temannya main ke rumah, pinjem mainan, Ashrafnya bilang, iya nggak apa-apa pinjam, tapi jangan lama-lama ya. Dikasih gitu, juga seperti itu. Gitu. Kadang sebelum itu tetap anak melewati namanya egosentris ya, egosentris di situ dimana dia tidak ingin meminjamkan mainannya, tapi dia akan berusaha memahami temannya juga, seperti itu ya. Itulah perlunya tentang pendidikan sosial emosional anak ya. Kalau mungkin kalau orang-orang waktu kita masih kecil dulu pasti akan bilang, tidak boleh ini itu ya. Ternyata setelah melalui proses-proses, melalui pendidikan pengetahuan yang telah kita dapat, kita akhirnya bisa paham sesungguhnya pendidikan emosi anak itu yang bagaimana bisa kita semuanya akan bisa tahu seperti itu. Pemirsa yang di rumah, ya demikian tadi sedikit ulasan dari Ibu ini tentang pendidikan emosi anak di sekolah. Sebelumnya mohon mungkin ada kata-kata untuk bagi semuanya, Bu Ime. Ya, Bunda, Ayah, jangan pernah berkecil hati jika Bunda harus bekerja meninggalkan Ananda di rumah. Jangan pernah takut atau bimbang untuk menitipkan Ananda di KB Aisyah Wanu Asri terutama. Masya Allah, terima kasih Bu Ime, semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Demikian pemirsa podcast kali ini, dan mungkin kalau ada sesuatu yang bisa dipetik untuk dicontoh, bisa digunakan, dan bila ada tutur kata yang kurang berkenan, kami selaku pendidik KB Aisyah juga dari Bu Ime mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.